Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin cendol Thailand yang lagi viral itu teman-teman. Bentuknya lucu, gemoy, rasanya seger banget, cocok buat ide takjil buka puasa ataupun saat cuaca yang sedang terik kayak gini. Cara membuatnya, siapkan panci anti lengket, kemudian tuangkan ke dalamnya 40 gram tepung beras, 10 gram tepung tapioka, 10 gram gula pasir atau 1 sendok makan, 1 saset Nutrijel Plain. Saya pakai yang kemasan kecil ya teman-teman. Buat yang baru gabung, subscribe dong. Agar rasanya tidak hambar, tambahkan garam setengah sendok teh. Kalau semua bahan keringnya udah masuk, ini kita aduk dulu ya biar tercampur, biar lebih mudah untuk mengaduk dengan cairannya. Di sini saya pakai 400 ml air yang udah saya tambah dengan 1 sendok teh pewarna pasta pandan warna hijau dan setengah sendok teh pewarna makanan warna coklat. Untuk menuangkan cairannya dituangkan secara bertahap ya teman-teman. Dengan begitu akan lebih mudah tercampur antara tepung dan cairannya dan tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Lakukan sampai semua cairannya habis. Kalau udah seperti ini kita tuang aja untuk cairannya. Kita tuang semua dan diaduk hingga benar-benar semuanya tercampur rata. Tidak ada lagi yang menggerindil ya. Kalau kamu kurang yakin boleh disaring dulu. Oke, kalau udah ini langsung saya masak. Saya pindahkan ke atas kompor sambil terus diaduk-aduk menggunakan api sedang ya teman-teman. Diaduk terus sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini udah mulai mengental ya teman-teman. Warnanya cantik ya teman-teman. Kalau kamu mau praktis pakai pasta pandan seperti saya ya, dicampur dengan sedikit warna coklat. Tapi kalau kamu mau rasa pandannya lebih kuat, boleh pakai daun pandan yang dijus dengan air ya. Kalau saya pakai yang praktis aja teman-teman. Dengan begini warna cantiknya dapet, wangi pandannya juga ada ya. Nah, kalau udah kental seperti ini kita angkat dan kita matikan api kompornya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan plastik segitiga, langsung ini dituang ya. Saat baru diangkat langsung dituang ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah untuk mencetaknya. Nah, kayak gini ini kita ikat ya. Karena ini masih sangat panas, alasi tangan kamu pakai kain lap bersih ya. Ini siap kita cetak. Saya sudah siapkan es batu dalam wadah besar. Perhatikan mengguntingnya agak besar ya teman-teman. Perbedaannya di sini ya, mengguntingnya agak lebih gede ya. Jadi nanti yang keluar tuh gede-gede kayak gini. Caranya seperti ini aja, kita pencet. Tuh kayak gini teman-teman, agak besar-besar, gemoy-gemoy ya, lucu. Nah, ini udah dicetak semua, lucu banget ya teman-teman bentuknya. Oke, cendolnya udah jadi. Ini kita sisihkan dulu ya. Untuk kita lakukan proses selanjutnya, kita buat kuah santannya. Untuk cairannya saya beli 1 buah kelapa muda ya teman-teman, udah siap pakai, udah dikerokin sama abangnya. Di sini saya tuangkan airnya aja ya, karena saya mau kelapanya masih fresh gitu teman-teman. Untuk rasa manisnya saya tambahkan 2 saset SKM. Untuk rasa manisnya disesuaikan sama selera ya. Tambahkan 1 saset santan kental instan. Biar tambah wangi, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Biar gurih, tambahkan setengah sendok teh garam. Dan ini 1 sendok makan gula pasir dan 1 lembar daun pandan yang udah saya potong-potong. Ini kita aduk, kita masak menggunakan api sedang. Diaduk-aduk terus ya, biar santannya enggak pecah.
Di sini karena saya memasaknya sedikit, jadi saya tidak sampai mendidih ya teman-teman, hanya sampai panas dan daun pandannya berubah. Kalau udah begini, aroma pandannya udah tercium dan ini udah siap dipakai. Saat sudah tidak panas lagi, masukkan kelapa mudanya ke dalam kuah santannya. Kalau kamu membuatnya lebih banyak dari resep ini, sebaiknya memasak kuah santannya sampai mendidih ya, biar nggak cepat basi. Untuk penggunaan SKM bisa di skip ya, sesuai selera. Oke, langsung aja ambil satu buah wadah dan beri es batu. Tuangkan si gemoynya ini, cendol Thailandnya ini sesuka hati, dan tambahkan kuah santannya ya teman-teman. Tuh, sesuai selera ya. Ini enak banget teman-teman, wangi banget karena ditambah pandan dan vanili bubuk ya. Ini dia cendol Thailandnya, udah sangat menggoda saya untuk meminumnya. Kelihatan seger banget teman-teman. Kalau kamu mau full santan, nggak mau pakai susu, tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Atau disesuaikan aja sama selera kamu ya. Warna hijaunya cantik ya teman-teman, kayak pakai jus pandan asli ya. Tuh, caranya pakai pasta pandan dan tambahkan pewarna makanan warna coklat. Bentuknya juga lucu banget, gemoy. Pas ya segini, langsung aja saya mau cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Seger banget teman-teman, manisnya pas, gurih dan creamy-nya dapet dari santan dan SKM-nya. Tekstur cendol Thailandnya kenyal dan lembut, dan kelapa mudanya masih seger. Ini enak banget. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga kalian suka ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.